wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Novita Anggi dari kelas 11 MIPA 2, absen 18. Saya di sini ingin menjelaskan tentang program linear. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Novita Anggi dari kelas 11 MIPA 2, absen 11 ingin menjelaskan tentang program linear. Di sini saya tidak begitu mengerti tentang program linear ini. Jadi saya akan menjelaskan semengertinya saya saja. Mohon maaf. Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum atau maksimal atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem ketidaksamaan linear. Ada bentuk persoalan maksimum dan persoalan minimum. Bisa dilihat dari sini, dan di sini. Selanjutnya adalah pembentukan model. Persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum, kemudian diubah ke dalam model matematika. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Contohnya yaitu seorang tukang jahit ingin membuat dua model kemeja yang menggunakan dua jenis kain. Kemeja model pertama memerlukan 1,5 kain sejenis pertama dan 0,5 meter kain jenis kedua. Sementara kemeja model kedua memerlukan 1,4 meter kain jenis yang pertama dan 0,6 meter kain jenis kedua. Kain jenis pertama yang tersedia adalah 180 meter dan kain jenis kedua ada 770 meter. Misal, harga kemeja model pertama sama dengan 40.000 dan model kedua sama dengan 48.000. Buatlah model matematika yang maksimum hasil penjualan. Di sini ada kotak atau tabel yang disajikan untuk masalah di atas. Misal, banyak kemeja model pertama sama dengan X dan model kedua sama dengan Y. Tujuannya adalah memaksimumkan hasil penjualan. Hasil penjualan seluruhnya adalah F, X, dan Y sama dengan 45.000 X plus 48.000 Y. Jumlah kain jenis 1 yang tersedia adalah 180, maka 1,5 X dan 1,4 Y lebih kecil atau sama dengan 180. Jumlah kain jenis 2 yang tersedia sama dengan 70, maka 0,5 X plus 0,6 Y lebih kecil atau sama dengan 70. Banyak kemeja model 1 dan kedua harus lebih kecil atau sama dengan 0, yaitu X sama dengan atau lebih kecil dari 0 dan Y lebih kecil atau sama dengan dari 0. Jadi model matematikanya adalah maksimum Fxy sama dengan 45.000 X plus 48.000 Y. Syaratnya 1,5 X plus 1,4 Y lebih kecil atau sama dengan dari 180, 0,5 X plus 0,6 Y lebih kecil dari 70. X lebih besar atau sama dengan dari 0 dan Y lebih besar atau sama dengan dari 0. Ini ada contoh soal yang kedua. Di sini saya tidak terlalu mengerti, jadi saya lewatkan saja. Di sini ada latihan soal. Seorang pedagang rokok mempunyai kios yang dapat menampung 500 bungkus rokok dan mempunyai modal
600.000 yang digunakan untuk membeli 2 jenis rokok. Pedagang rokok menggunakan modalnya untuk membeli sebanyak X rokok jenis pertama dengan harga 200.000 dan sebanyak Y rokok jenis kedua dengan harga 300.000. Jika rokok yang dibeli disesuaikan dengan daya tampung keduanya, maka model matematikanya yang sesuai adalah di sini dijawabnya berdasarkan informasi dalam soal diketahui bahwa banyak bungkus rokok jenis pertama adalah X dan banyak bungkus rokok jenis kedua adalah Y. Dan daya tampung kios adalah 500 bungkus rokok. Dan hanya satu bungkus rokok jenis pertama adalah 200.000, harga satu bungkus rokok jenis kedua adalah 300.000 dan modal yang dimiliki pedagang adalah 600.000. Demikian model matematikanya adalah X kurang dari atau sama dengan 0 karena jumlah bungkus rokok pastilah tidak bernilai negatif. Y lebih kecil dari 0 karena jumlah bungkus rokok pastilah tidak bernilai 0. X plus Y lebih kecil atau sama dengan dari 500 karena daya tampung kios hanyalah 500 bungkus rokok. Dan 200.000 X plus 300.000 Y lebih kecil atau sama dengan dari 600.000 atau 2X plus 3Y lebih kecil dari 6 karena model pedagang hanyalah 600.000. Di sini ada penentuan nilai optimum fungsi objektif. Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan program linear dengan dua peubah dapat diselidiki dan ditentukan dengan mode grafik. Sesuai dengan namanya, maka metode ini menggunakan grafik untuk menyelidiki nilai optimum fungsi objektif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode grafik adalah: yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari batasan yang ada pada sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik atau titik-titik sudut himpunan penyelesaian dari batasannya. Perlu dicatat bahwa titik-titik ekstrimlah yang kemungkinan membuat fungsi objektif menjadi optimum. Yang ketiga, menyelidiki nilai optimum, yaitu ada menggunakan garis selidik dan menyelidiki dan membandingkan nilai fungsi objektif pada setiap nilai ekstrim. Ya, sampai di sini penjelasan saya. Materi diskusi akan saya jelaskan di video berikutnya. Nanti penjelasan ini akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Salwa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelanjutannya. Di sini ada soal materi diskusi yaitu F X, Y sama dengan 6X plus 5Y. Syaratnya itu ada 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 12 dan 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 24. Garis selidik 6X plus 5Y sama dengan Z. Misal Z itu adalah 5, maka garis selidik sama dengan 6X plus 5Y sama dengan 5. Kemudian gambar garis tersebut. Di sini saya masih tidak mengerti dengan materi ini, tapi saya ulang-ulang dan mencari-cari masih tidak mengerti. Di sini garis selidik awalnya itu 5. 5 jadinya 5Y bagi 5 adalah 1. Dan ini 12 bagi Y artinya 12 bagi 1 itu sama dengan 12 dan 12. Dan 2X plus 3Y sama dengan 24 ini. Berarti setahu saya itu 24 dibagi 3. Jadi ini 8, ini 24. Garisnya di sini. Karena ini diketahui ini maksimum, maaf saya tidak tulis maksimumnya, jadi berada di bawah sini.
Maaf, setahu saya begitu. Sudah selesai. Maaf bila ada kurang penjelasan atau penjelasan saya tidak jelas atau kata-kata saya ada yang salah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penjelasan dari program linear sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang penjelasannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Salwakalista Cianti, absen 31 dari kelas 11 MIPA 2. Garis lidik. Garis lidik diperoleh dari fungsi objektif. Jika fungsi objektif adalah f x, y sama dengan cx tambah dy, maka persamaan garis lidiknya adalah cx tambah dy sama dengan z. Nilai z dapat diberikan secara sembarang. Jika memaksimumkan, maka dibuka garis yang sejajar dengan garis lidik awal, hingga membuat nilai AX tambah BY yang terbesar. Misal, AXO ditambah BXO sama dengan ZO, di mana ZO lebih dari atau sama dengan AX tambah BY untuk setiap XY anggota himpunan penyelesaian. Maka nilai maksimum fungsi objektif sama dengan ZO yang diperoleh pada X sama dengan XO dan Y sama dengan YO. Gambarnya yang A. Jika meminimumkan, maka dibuka garis yang sejajar dengan garis lidik awal hingga membuat nilai AX tambah BY yang terkecil. Misal, AXO tambah BYO sama dengan ZO, di mana ZO kurang dari atau sama dengan AX tambah BY untuk setiap XY anggota himpunan penyelesaian. Maka nilai minimum objektif sama dengan ZO yang diperoleh pada X sama dengan XO dan Y sama dengan YO. Misal fungsi tujuan f x, y sama dengan AX plus BY, garis lidik awal AX plus BY sama dengan Z. Syarat A lebih besar dari 0, koefisien X lebih besar dari 0. Untuk masalah maksimum, buat garis sejajar dengan garis lidik awal sedemikian sehingga semua himpunan penyelesaian berada di kiri garis tersebut. Titik sudut yang dilalui garis tersebut merupakan titik maksimum. Kedua, untuk masalah minimum, buat garis sejajar dengan garis lidik awal sedemikian sehingga semua himpunan penyelesaian berada di kanan garis tersebut. Titik sudut yang dilalui garis tersebut merupakan titik minimum. Ini titik minimum, titik maksimum. Cara kedua, syarat B lebih besar dari 0, koefisiennya lebih besar dari 0. Untuk masalah maksimum, buat garis sejajar dengan garis lidik awal sedemikian sehingga semua himpunan penyelesaian berada di bawah garis tersebut. Titik sudut yang dilalui garis tersebut merupakan titik maksimum. Untuk masalah minimum, buat garis sejajar dengan garis lidik awal sedemikian sehingga semua himpunan penyelesaian berada di atas garis tersebut. Titik sudut yang dilalui garis tersebut merupakan titik minimum. Untuk A lebih kecil dari 0 atau B lebih kecil dari 0, maka yang berlaku adalah kebalikan dari yang dinyatakan di atas. Seperti gambar yang ini. Contoh soal. Misal kita akan menentukan hasil penjualan maksimum yang dapat diperoleh tukang jahit pada contoh pertama. Contoh pertama yang dijelaskan sebelumnya. Model matematikanya yang sudah dirumuskan adalah maksimum f x, y sama dengan 45.000x ditambah 48.000y. Syarat 1,5x ditambah 1,4y lebih kurang dari sama dengan 180. 0,5x ditambah 0,6y kurang dari sama dengan 70. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama, gambar himpunan penyelesaian dari syaratnya. Hasilnya adalah OABC, yaitu daerah yang diarsir pada gambar.
pada gambar. Langkah kedua, tetapkan garis lidik, yaitu 45.000 X ditambah 48.000 Y sama dengan Z, atau 45 X ditambah 48 Y sama dengan K. Langkah ketiga, perhatikan bahwa koefisien X pada fungsi tujuan yaitu 45.000 lebih besar dari 0. Karena untuk mencapai titik maksimum, kita buat garis sejajar dengan garis lidik awal. Sedemikian sehingga semua himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis tersebut. Titik sudut yang dilalui adalah titik B. Ini titik B. Dengan demikian, fungsi objektif maksimum di titik B. Langkah yang keempat, menentukan titik B dan nilai fungsi objektif pada titik B. Titik B merupakan perpotongan garis 1,5 X ditambah 1,4 Y sama dengan 180 dan 0,5 X ditambah 0,6 Y sama dengan 70. Ini titiknya. Dengan metode eliminasi dapat diperoleh titik potongnya yaitu 50 dan 75. Ini berarti bahwa agar diperoleh hasil penjualan maksimum, maka tukang jahit harus membuat 50 model pertama dan 75 model kedua. Dan hasil penjualan maksimum F 50,75. 45.000 dikali 70, karena tadi X diganti oleh angka 50 ditambah 48.000 dikali 75 dari Y tadi sama dengan 5.850.000. Jadi hasil penjualan maksimum sama dengan 5.850.000 yang diperoleh dengan membuat model pertama 50 dan model kedua 75.